Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 113. Bab 571. Gulir. Bulan seperti pelat perak saat cahaya bulan samar tersebar turun dari langit, menutupi seluruh akademi dalam dengan lapisan penutup seperti benang perak yang tidak jelas. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur dalam pelatihan kamarnya terus-menerus. Benang energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Xiao Yan gege, apakah kamu sudah tidur? Ketukan lembut tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan ketidakpastian ke arah pintu sebelum berbicara sambil tersenyum. Masuk. Pintu mengeluarkan suara saat dibuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan masuk. Di bawah pantulan cahaya bulan samar dari jendela di sampingnya, wajahnya yang anggun dan cantik membuat orang lain tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan. Aroma halus samar yang melayang menyebabkan Xiao Yan merasakan denyutan di hatinya. Tanpa disadari, pengikut kecil yang bertanya-tanya tentang di belakangnya saat itu sekarang menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur. Tatapannya menatap pada mata airnya yang indah seperti mata air. Tatapannya diam-diam menjadi sedikit bergairah saat dia dengan lembut bertanya. Apakah ada sesuatu? Kemerahan dangkal muncul di wajah putih halus Sun Er saat dia tampaknya merasakan tatapan berapi-api yang ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini sangat berbeda dari sikap acuh tak acuh yang biasanya dia tunjukkan. Tidak dapat disangkal bahwa Sun Er memiliki pesona yang luar biasa saat ini. Gairah membara di mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di kamar sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan semakin bergairah, kemerahan malu di wajah Sun Er juga menjadi lebih kaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tangan dan mata Xiao Yan cepat saat dia meraih pergelangan tangan seperti giok putih bersih yang terakhir dan menarik sedikit. Di bawah seruan wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke pelukannya. Tubuh cantik itu jatuh ke pelukan Xiao Yan. Saat dia merasakan kehangatan yang terpancar dari balik pakaiannya, kemerahan pada wajah Sun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah berjuang diam-diam untuk beberapa saat, dia hanya bisa melepaskan perlawanan yang sia-sia saat suaranya menjadi sekecil nyamuk. Jangan. Tangan Xiao Yan diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit, yang bahkan tidak bisa menahan satu pelukan penuh. Perasaan nyaman dari kontak itu menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menunduk dan menatap Sun Er, yang malu-malu merah. Dia menggoda dengan berkata, "Aku berkata, gadis, kamu datang ke kamarku di tengah malam. Katakan dengan jujur. Apa motif Anda?" Pencuri yang menangis pencuri. Sun Er mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Xiao Yan menatap mulut kecilnya yang cemberut yang mengungkapkan sikap sedih seorang wanita kecil. Tangannya yang memeluk pinggangnya yang halus tanpa sadar menegang. Sebuah tangan mengangkat dagu halusnya saat tatapannya dipenuhi dengan benang hasrat. Dia menatap mulutnya yang menggiurkan, kecil, ramping, merah di bawah mata berair Sun Er yang melebar. Kepalanya perlahan menunduk. Xiao Yan gege. Kamu harus menjaga ini dengan baik. Wajah Sun Er, yang dengan jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, menunjukkan kemerahan yang menjadi semakin kaya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika napas pihak lain menerkam wajahnya, dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiao Yan dan buru-buru mengangkatnya. Dia secara tidak sengaja memblokir ruang di antara kedua wajah mereka, yang akan melakukan kontak satu sama lain. Xiao Yan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya, dan mengambil gulungan berwarna hitam itu. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, selain menghela nafas lega, tampaknya ada perasaan ragu-ragu di dalam hatinya.
Saat tatapan Sun Er berkedip, Xiao Yan, yang menerima gulungan itu, secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut menahan wajah Sun Er di bawah tatapannya yang tertegun. Setelah itu, wajah yang membawa senyuman dengan cepat membesar di matanya. Dua wajah yang mengandung rasa malu dan senyuman dengan cepat mendekati satu sama lain di dalam ruangan yang sunyi ini. Setelah itu, mereka bersentuhan. Sepasang pria dan wanita tinggi berpelukan erat di bawah sinar bulan. Masing-masing dari mereka melepaskan gairah yang membara di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung. Namun, bagi seorang pria dan wanita yang baru pertama kali mencicipi buah terlarang, itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang bersentuhan butuh waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka berdua membawa suara terengah-engah yang berat. Xiao Yan menjilat mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap wanita muda dalam pelukannya. Hatinya yang awalnya sedikit tenang segera melompat liar. Pada saat ini, untaian rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda dalam pelukannya. Pupil matanya, yang selalu dipenuhi dengan senyuman untuknya, tampak mengandung sedikit perasaan cinta. Murid-murid itu seperti gelombang mata air, yang berisi perasaan mempesona di tengah kesuciannya. Di bawah daya tarik ini, Xiao Yan bahkan bisa merasakan panas yang berapi-api secara bertahap muncul di perut bagian bawah Xiao Yan. Tubuh kedua orang ini pada dasarnya saling menempel. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya menunjukkan sedikit tindakan ketika Sun Er, yang tersangkut dengan lemah dalam pelukannya, melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru menjauh dari pelukan Xiao Yan dan berkata dengan wajah merah malu. Xiao Yan gege, jangan nakal. Xiao Yan tertawa saat melihat Sun Er dengan cara ini. Dia hanya bisa menarik keinginan di dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilat mulutnya dan menikmati kelembutan kegembiraan tadi. Senyuman di sudut bibirnya tanpa sadar mengembang. Wajah Sun Er memerah saat melihat sikap bangga Xiao Yan ini. Dia dengan kejam memutar matanya ke arahnya. Namun, setelah mengalami emosi yang begitu kuat, bahkan tampilan kotor ini tampak sangat menyihir. Xiao Yan sekali lagi tersenyum. Dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa gadis ini agak terlalu malu dengan cara itu. Karena itu, dia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut. Dia secara acak mengeluarkan gulungan berwarna hitam yang telah diserahkan Sun Er sebelumnya. Matanya melayang di atasnya, hanya untuk membuat kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilaunya sangat gelap dan serius. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat redup. Selain itu, berbagai macam garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan itu. Mereka membungkus semuanya, seperti menulis kecebong, yi-script, yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Catatan, tulisan kecebong, yi-script, bentuk kompleks dari tulisan kuno yang terlihat seperti kecebong. Gulungan berwarna hitam membalik tangannya. Xiao Yan sekali lagi tercengang saat menyadari bahwa substansi gulungan itu dibuat agak aneh. Tidak ada tempat di mana orang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan sangat berbeda dari gulungan biasa. Apa ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu saat dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Sun Er dan bertanya. Pada saat ini, kemerahan di wajah Sun Er menjadi lebih pucat. Namun, masih ada sedikit rasa malu yang terlihat. Dia mengambil langkah berulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata. Sebuah gulungan berisi teknik Dou. Namun, seseorang harus berada di kelas Dou Uang sebelum dapat membukanya. Tangan Xiao Yan gemetar saat mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya ke tanah. Teknik Dou yang membutuhkan kekuatan Dou Uang sebelum bisa dibuka? Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Kelas apa teknik Dou ini? Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur mundur saat dia bertanya dengan serius. Apa Xiao Yan gege tidak akan tahu kapan kamu membukanya? Sun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiao Yan. Hal ini terlalu berharga, Xiao Yan mengerutkan alisnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata yang kesal ditembakkan dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan cara yang canggung.
Sejak kita masih kecil, Xiao Yan Gege tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Sun Er mendesah pelan. Baiklah, baiklah, aku akan menerimanya. Xiao Yan tertawa getir saat melihat sikap kesal Sun Er. Dia ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang alpha male, dan sulit baginya untuk menerimanya dalam waktu singkat ketika Sun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat, Anda harus menunggu sampai Anda memasuki kelas Do Uang sebelum Anda dapat membukanya dan mempraktikannya. Kalau tidak, malah akan merugikanmu. Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Wajahnya yang kesal segera mengungkapkan senyuman indah saat melihat Xiao Yan telah menerima gulungan itu. Iya. Xiao Yan mengangguk. Matanya bersinar saat dia mengamati wanita muda berpakaian hijau di seberangnya. Wajah cantik Sun Er menatap Xiao Yan dengan seksama. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius. Selain itu, Xiao Yan Gege, kamu pasti ingat kata-kata Sun Er tentang Giok Dewa Kuno Toushi. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam masalah yang sangat besar. Sekarang, Anda masih belum memiliki kekuatan untuk memilikinya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh membocorkan berita tentang itu. Xiao Yan tidak berani bercanda saat dia memandang serius Sun Er. Dia hanya mengangguk lembut. Hehehehe, kalau begitu, Sun Er akan kembali ke kamarku dulu. Xiao Yan Gege, istirahatlah yang baik. Masih ada pertempuran sengit yang hebat besok. Sun Er memberi Xiao Yan senyuman manis setelah mengatakan ini sebelum segera keluar dari pintu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat punggung Sun Er yang telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa Sun Er baru-baru ini agak aneh, berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu. Gulungan berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam, dia bertanya. Guru, dapatkah kamu melihat jenis keterampilan apa yang ada dalam gulungan ini? Tidak, ada segel khusus di atas gulungan itu. Seseorang harus membukanya dengan paksa, jika tidak, tidak ada yang akan tahu apa itu teknik Dou di dalamnya. Suara Yolo terdengar tidak lama kemudian. Namun, dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu ini, teknik Dou yang membuatnya begitu penting jelas bukan hal yang biasa. Xiao Yan mengangguk pelan. Sebuah kerdipan perlahan melintas di matanya sebelum akhirnya dia menghela nafas lembut. Xiao Ji, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiao Yan. Ling Ying agak tertegun saat dia menatap wanita muda di depannya di dalam ruangan yang berisi aroma lembut. Mata berair miliknya masih menunjukkan sedikit rasa malu yang sulit dirasakan. Sun Er hanya menganggukkan kepalanya secara acak di hadapan pertanyaan Lin Ying. Cara itu seolah-olah hal yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang sangat disusahkan oleh kepala klan. Ling Ying tersenyum pahit saat dia berbicara. Kemurahan hati ini. Xiao Yan Gege lebih cocok untuknya daripada aku. Sun Er menjawab dengan senyum tipis. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata. Ling tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah tidak tahu. Ini, baiklah. Ling Ying hanya ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tanpa daya. Tubuhnya langsung bergerak-gerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Xiao Yan Gege, Sun Er telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Terserah Anda untuk menavigasi jalan orang yang kuat. Semoga saat kita bertemu lagi di masa depan, kalian bisa menjadi pribadi yang benar-benar kuat. Begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandangmu. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-kata lembutnya terdengar pelan di dalam hatinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 572. Perebutan 10 teratas. Malam perlahan berlalu di bawah arus waktu. Ketika potongan terakhir bulan menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan daratan. Menyusul pancaran sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana tenang segera mengumumkan menghilangnya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, akan ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga titik ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu telah memasuki klimaks yang sebenarnya.
Semua siswa dari Akademi Dalam sedang menunggu 10 ahli baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas ini dipenuhi oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara berisik yang penuh gairah berulang kali bergema di telinga semua orang. Suasana panas yang membara itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya tiba di peron tinggi, tempat itu sudah penuh sesak. Lebih dari setengah dari kompetitor telah tersingkir setelah 2 hari eliminasi, tapi sangat bagus bagi orang-orang itu untuk mengamati pertandingan pada level setinggi itu bahkan jika mereka tidak bisa lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar setelah baru saja memasuki akademi dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk membuat orang biasa terkejut. Karenanya, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekeliling, kelompok Xiao Yan tiba di kursi yang mereka tempati kemarin sebelum duduk. Mereka bercakap-cakap dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiao Yan baru saja duduk ketika sosok cantik kecil aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda ungu pucat panjang dan penampilan ukiran giok yang lucu memiliki sifat mematikan yang cukup baik bagi pria dan wanita. Zian terus tersenyum diam pada Xiao Yan saat dia muncul. Xiao Yan melirik Zian di depannya, yang telah menghilang sepanjang hari. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, pakaian yang terakhir agak compang-camping. Memar benar-benar menutupi tangan dan lengannya yang halus. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat sikap Zian yang menyedihkan ini. Saya telah menjelajahi pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian saya setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, saya bertemu dengan binatang ajaib kelas Do Huang yang menjaganya. Saya melawannya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya lari kembali. Zian mengernyitkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak tertarik. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang tidak normal. Dia benar-benar berani pergi dan mencari masalah dengan binatang ajaib kelas Do Huang. Itu benar-benar kasus anak muda yang tak kenal takut. Orang itu tidak jauh lebih baik dariku. Ia menerima beberapa pukulan keras dari saya dan dipukuli sampai kulitnya pecah hingga terlihat daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Zian segera menjadi tidak senang saat dia mencibir. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tidak mengira Zian berbohong. Meskipun kekuatannya seperti Do Uang di permukaan, kekuatan anehnya itu begitu menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Kemungkinan bahkan tubuh yang kuat dari binatang ajaib tidak akan terluka setelah terkena pukulan kekuatan penuh. Hehe, Xiao Yan. Haruskah kita pergi bersama lain kali? Saya akan menahan orang itu, dan Anda dapat pergi dan minum obat spiritual. Zian tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajahnya dekat dengan wajah Xiao Yan. Dia memberi saran saat dia tertawa. Xiao Yan segera memutar matanya dengan lemah saat mendengar kata-kata ini. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk berurusan dengan kera langit setan salju, kelas Do Wang. Bukankah itu memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Huang? Xiao Yan dengan sembarangan menanganinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan menoleh karena terkejut. Sosok Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang dia aduk secara alami bahkan lebih besar daripada Xiao Yan sebelumnya. Banyaknya tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan reputasi dan status tak tergoyahkan yang dia miliki di Akademi Dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiao Yan berada. Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu seperti 6 orang yang terpilih hari ini. Saya tidak ingin bertemu dengan Anda pada saat yang begitu penting. Tawa hangat dikirim ke telinga Xiao Yan sebelum Lin Xiuya tiba secara langsung. Suaranya memandang Xiao Yan dengan sangat serius, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka memberikan tatapan terkejut ke arah Xiao Yan.
Orang-orang di Akademi Dalam yang dapat dipandang serius oleh Lin Xiuya adalah keberadaan yang langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Jika memang begitu, aku takut akulah yang tidak beruntung. Xiao Yan tertawa. Dia juga tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Targetnya hanyalah 10 besar. Selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir akan bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuatmu tidak beruntung karena aku melindungimu? Suara kuno terdengar dari belakang Xiao Yan. Segera, Zian melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua kepalan kecil ditekan satu sama lain saat dia berkata, "Nak, lebih baik kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika Anda melompat turun dari arena, saya juga akan mengejar Anda dan menghajar Anda." Zian, yang tiba-tiba melompat, menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya menjadi sangat tertutup. Dia berbicara dengan sikap malu. "Itu wajar. Siapa di Akademi Dalam ini yang bisa melawan senior Zian? Anggap dirimu masuk akal." Zian tersenyum bangga. Dia baru saja berpikir untuk menumpuk beberapa kata jahat ketika Xiao Yan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahu dan tersenyum pahit kepada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Zian yang dengan paksa ditekan di belakang Xiao Yan. Meskipun dia berjuang, terlihat jelas bahwa itu hanya seperti anak kecil yang berperilaku buruk. Sejak kapan, Ratu Kekuatan Kasar, ini tidak marah setelah diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Jika ini terjadi di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya kemungkinan besar akan ditangkap dan dipukuli sampai wajah mereka menjadi hitam dan biru bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Obat macam apa yang diberikan oleh Xiao yang kecil ini pada Ratu Kekuatan Kasar? Dia benar-benar bisa memiliki hubungan yang baik dengannya. Lin Xiuya bergumam sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Zian menunjuk hidungnya dan mengutuk dengan keras di tempat ini, kemungkinan semua orang akan tertawa diam-diam meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiao Yan sebelum buru-buru memimpin beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat Lin Xiuya mundur dengan tergesa-gesa. Sungguh tak terduga bahwa orang ini dengan reputasi paling mempesona dalam Akademi Dalam benar-benar akan menjadi takut pada Zian. Benar-benar kasus yang satu menundukkan yang lain. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya, jalannya juga mengharuskannya berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiao Yan. Namun, matanya yang tajam menangkap pemandangan gadis kecil dengan kuncir kuda ungu pucat yang duduk di samping Xiao Yan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera, dia mengambil giliran dengan acuh tak acuh dan melewati kelompok Xiao Yan. Meskipun perubahan rute Liu Qing ini sangat tidak jelas, hal itu masih ditemukan oleh beberapa orang yang bermata tajam. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top dalam Akademi Dalam ini telah kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di depan gadis kecil yang lucu ini. Jumlah orang di stadion juga meningkat seiring berjalannya waktu. Suara bising bercampur sebelum naik ke awan. Begitu para sesepuh di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat gong dibunyikan, kebisingan yang menyebar ke seluruh arena perlahan-lahan turun. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kursi juri. Sukian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara nyaring yang jelas. Setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi besar, peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini. Sesuai aturan Grand Competition, kami akan memilih 6 orang secara acak untuk bertanding. Para pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapat peringkat di belakang. Saat suara Sukian terdengar, dia mengeluarkan silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 slot kertas di dalam silinder. 13 slot kertas memiliki nama dari 13 pesaing terakhir.
Saya akan secara acak memilih 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di dalam stadion semakin mencekam menyusul diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap kursi hakim tanpa berkedip. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Sukian perlahan menggambar selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membacakan. Yan Hao. Saat suara Sukian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba mengencang di platform tinggi. Nama berikutnya yang ditarik adalah lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Sukian sekali lagi menggambar selembar kertas saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan pandangannya melayang ke atasnya. Dia berkata, Qian Mo. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria agak gemuk di platform tinggi. Qian Mo menduduki peringkat 8 di peringkat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia juga berada di puncak kelas Do Uling seperti Yan Hao. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah dari Yan Hao. Oleh karena itu, saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya segera bersatu. Sukian mengabaikan tatapan di stadion. Dia terus menggambar selembar kertas dan membukanya, hanya untuk terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zian. Hua, keributan. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Sukian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik banyak hal yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Shen. Semua orang di platform tinggi menghela napas panjang. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi simpatik saat mereka menatap pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini. Meskipun dia berada di peringkat 6 di peringkat kuat, sepertinya tidak akan ada sedikit pun ketegangan saat bertemu dengan Ratu Kekuatan Kasar, itu. Lot terakhir. Sukian menjabat tangannya dari kursi hakim. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum dia perlahan membukanya dan membuka mulutnya dengan terkejut. Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi sunyi. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lainnya yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Zian, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Sukian perlahan-lahan mengeluarkan undian terakhir. Dia melambaikannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyuman di wajahnya ditarik dan dia benar-benar terpana. Hati semua orang di stadion seperti cakar kucing ketika mereka melihat cara ini. Sukian akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan-lahan dialihkan ke tempat di platform tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan. Seluruh stadion hening. Di bawah gelombang desahan penyesalan, mereka segera menatap pria muda berjubah hitam di platform tinggi dengan alis yang disatukan. Bab 573. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Semua orang di platform tinggi saling memandang. Sungguh tidak terduga bahwa kuda hitam terbesar akan bertemu dengan harimau sejati yang akan menghalangi jalannya pada saat kritis seperti itu. Kemungkinan hanya Zian dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun kinerja Xiao Yan dalam 2 pertempuran sebelumnya sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ahli puncak sejati di peringkat kuat, seperti Liu Qing. Xiao Yan ini bisa dianggap tidak beruntung. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yu juga sedikit merajut alisnya. Meskipun dia sudah memiliki pendapat tinggi tentang kekuatan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang yang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara. Kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun saya juga berpikir bahwa peluang Xiao Yan kalah tinggi, saya juga tidak dapat menyangkal bahwa dia juga memiliki peluang untuk menang. Pertandingannya dengan Liu Qing, sulit untuk dikatakan.
Beberapa orang di sisinya mengangguk sedikit. Tatapan mereka tanpa sadar menyapu ke posisi Liu Qing. Pada saat ini, Dai yang terakhir juga menunjukkan kejutan yang sangat samar. Namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Pikirannya tenang, tampak mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiao Yan kemarin membuatnya menahan perut yang penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan dia akan bertemu dengan saudara laki-lakinya Liu Qing dalam kompetisi, tetapi sangat tidak terduga bahwa yang terakhir benar-benar sial bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan yang paling penting ini. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan dia dengan bangga melontarkan kata di dalam hatinya, retribusi. Wu Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan agak tidak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiao Yan, kenapa aku tidak membantumu menghajar Liu Qing sampai dia tidak bisa tampil untuk pertandingan? Dengan begitu, Anda bisa langsung maju. Zian mengayunkan ekor kudanya yang berwarna ungu saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Tolong, bisakah kamu lebih percaya padaku?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia mengusap kepala Zian dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa dengan pengecualian Sun Er, ekspresi orang lain agak serius. Dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya. Meskipun lawan saya adalah Liu Qing, Anda semua tidak perlu menunjukkan sikap meratap seperti ini, bukan? Pertandingan bahkan belum dimulai. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum paksa ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan melihat posisi 10 besar. Sekarang peristiwa seperti itu, yang membuat seseorang tidak berdaya, telah muncul pada saat yang paling kritis. Kemungkinan Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia memandangi orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya ini. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka benar-benar berjuang keras. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan elit Do Uang, Xiao Yan bahkan akan bisa menyebabkan Do Uhuang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun, setelah api teratai Buddha yang marah, skala besar benar-benar dilepaskan, kekuatan penghancur yang menyebabkan bahkan Yao Lao menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja, efek samping dari api teratai Buddha yang marah, skala besar terlalu besar. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, Xiao Yan tidak akan mudah menggunakannya. Benda ini juga merupakan kartu truf tersembunyi terakhirnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk beberapa saat sebelum semua orang sekali lagi mengalihkan pandangan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Suqian perlahan mundur dari tempat Xiao Yan berada. Dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini, yang mengendalikan api surgawi di usia yang begitu muda, akan sekali lagi dapat menampilkan keajaiban dan masuk ke 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang yang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao, Qian Mo. Saat teriakan lembut Suqian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berpaling dari kemalangan Xiao Yan. Banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang di platform tinggi itu. Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri di depan mata semua orang. Ekspresi pria yang sosoknya tidak lebih kurus dari Liu Qing ini tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu, dia melompat turun dan mendarat dengan keras di arena. Begitu Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk itu juga berdiri tanpa daya. Setelah itu, lemak di sekujur tubuhnya bergetar saat dia sampai di tepi platform tinggi. Otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin samar menggumpal di sekitar tubuhnya. Segera, tubuh besar itu perlahan melayang ke arena seperti balon di depan penonton yang terpana. Dia benar-benar mempraktikkan afinitas angin Douki, banyak orang yang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan lincah Douki benar-benar memiliki perasaan yang sangat berbeda ketika digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa seseorang yang mampu menempati posisi 10 besar, peringkat kuat, adalah orang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang pasti akan kehilangan darah jika menilai buku dari sampulnya.
Suasana di galeri tontonan langsung menjadi panas membara saat dua orang memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar di peringkat kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini bisa dianggap sangat mengasyikkan. Setelah lembut, biarkan pertandingan dimulai oleh Suqian, kedua orang di arena segera menghunus senjatanya. Senjata Yan Hao masih berupa palu logam besar berwarna hitam pekat sementara Qian Mo memamerkan benda berwarna emas gigi gergaji melingkar dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan tertegun semua orang. Cakram gigi gergaji berwarna kuning melingkar itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, banyak gigi gergaji tajam di tepinya samar-samar mengandung cahaya dingin yang menembus. Dikabarkan bahwa senjata Qian Mo ini disebut cakram gigi gergaji emas. Ini memiliki momentum yang mengejutkan saat dilempar. Selain itu, ini sangat akurat dan kejam. Jika 10 dari cakram gigi gergaji emas dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan membuat seseorang pusing. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan dari samping. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya dengan cara yang agak tertarik. Dia tidak menyangka bahwa gendut ini benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki beberapa keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao sementara galeri penglihatan terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar. Kakak Qian, kau pasti lebih lembut saat menyerang. Jika palu logam hitam milikmu itu dihancurkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang. Jangan beri aku omong kosong itu. Fat Qian, sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Aku ingin tahu seberapa kuat cakram gigi gergaji emas itu dibandingkan dengan masa lalu? Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia melambaikan palu logam hitam di tangannya. Suara deras angin yang tajam yang diciptakan menyebabkan orang-orang di panggung menonton di sekitar tanpa sadar menutup telinga mereka. Daging gemuk di wajah Qian Mo bergerak-gerak saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Douki yang padat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi cakram gigi gergaji di bawah kendali yang pertama. Hah! Suara rendah tiba-tiba terdengar. Tangan Qian Mo tiba-tiba bergetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya keemasan, seperti sambaran petir keemasan. Ini menembak secara eksplosif ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas itu sangat cepat sehingga menakutkan. Semua orang samar-samar bisa melihat garis berwarna emas berkedip di mata mereka saat petir menyambar Yan Hao. Bang! Palu logam hitam pekat itu dengan kejam menghantam tanah. Segera, garis retakan seukuran lengan dengan cepat menyebar di tanah. Gelombang energi kuning tua yang sangat kuat melesat keluar dari garis retakan dan secara tidak sengaja menghantam petir kuning keemasan, menghancurkannya hingga menyambar langsung ke langit. Lagi. Masih ada 9 siklus dari 10 siklus Qian. Hahaha. Yan Hao tertawa terbahak-bahak. Douki di tubuhnya mengalir dengan cepat. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa getir dan menghela nafas. Dou Qian Hao termasuk dalam tipe afinitas dasar. Selain itu adalah batu Douki yang sangat langka. Jenis Douki ini akan memungkinkan tubuh praktisi berputar sekeras batu, yang secara kebetulan menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan oleh Yan Hao baik dalam hal kekuatan dan afinitas. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas menghabiskan banyak Douki. Dengan kekuatannya, dia hanya mampu menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu, Qian Mo juga memiliki nama panggilan di akademi dalam yang disebut 10 siklus Qian. Wu Hao tampak seperti seorang komentator saat dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah dia dengar. Xiao Yan mengangguk sedikit. Cakram gigi gergaji emas jenis ini sangat tidak cocok untuk kompetisi terbuka semacam ini. Tempat di mana seluruh kekuatannya bisa ditampilkan haruslah ketika itu digunakan sebagai serangan diam-diam.
Bayangkan saja, jika satu atau dua cakram gigi gergaji emas ditembakkan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari sudut ketika seseorang sedang berjalan di hutan pegunungan, bukankah itu akan menyebabkan sakit kepala dan ketakutan? Qian Mo juga bersih dari kelemahannya sendiri di dalam arena. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, gurunya telah mengatakan bahwa jika dia menjadi seorang pembunuh, kemungkinan dia akan berhasil dengan sangat baik. Namun, jika dia menghadapi pertarungan langsung, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Satu demi satu, cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif dari tangan Qian Mo. Dengan cara yang seperti pencahayaan. Namun, terlepas dari betapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua doukinya untuk pembelaannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram gigi gergaji emas yang tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat panjang di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua doukinya untuk bertahan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas oleh Qian Mo. Oleh karena itu, pertempuran mereka berdua ini pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa yang gouki lebih kuat. Pertarungan di mana satu pihak menyerang dan pihak lain membela mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tapi agak membosankan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa Qian Mo sudah dirugikan dalam pertandingan ini. Ini karena kekuatan penuh serangannya tidak dapat mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya melambai tanpa daya. Dia menyimpan dua cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengaku kalah di depan tatapan tertegun di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo atas kehilangannya sesuai dengan harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua pun menyusul. Xian versus Qin Zhen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Xian melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin, hatinya dipenuhi dengan amarah yang membara karena binatang ajaib kelas Do Huang itu. Sekarang, dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, dia menarik lengan bajunya. Matanya yang besar dan hitam pekat dengan kejam menyapu platform tinggi itu. Banyak orang di platform tinggi menciutkan leher mereka saat mereka memandangi cara Xian ini. Hati mereka berulang kali berduka atas Qin Zhen. Namun, Qin Zhen tidak muncul setelah Xian turun ke arena. Saat semua orang menjadi agak tidak sabar, sebuah suara lemah akhirnya terdengar. Qin Zhen berkata bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion hening. Seketika, mereka merasa bingung. Ini, terlalu lucu, bukan? Xiao Yan dan yang lainnya mengusap wajah mereka yang agak kaku. Apa yang Xian lakukan di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli di peringkat kuat ini menjadi khawatir atau bahkan menakutkan. Su Qian dan tetua lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala. Namun, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga memahami dengan jelas bahwa Xian pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di peringkat kuat. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau, apalagi orang lain. Huk, karena Qin Zhen telah mengakui kekalahan, mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Su Qian berdiri, mengeluarkan batuk sebelum segera berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Su Qian jatuh, banyak tatapan di stadion segera beralih ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini sepertinya yang paling dinantikan semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Bab 574. Mendidih. Seluruh stadion hening. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan menyembah Liu Fei. Akhirnya, tubuhnya berkedip dan melompat ke bawah. Kaki Liu Qing menginjak keras ke arena. Dia mengangkat kepalanya, dan pandangannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya terlihat tajam. Lawan yang paling dia lihat dalam kompetisi besar, peringkat kuat, ini adalah Lin Xiuya.
Dia tidak memandang pesaing lain dengan terlalu serius. Namun, kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditunjukkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan melihatnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam ini yang telah menarik perhatian paling banyak sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya sama seperti menikmati hidangan pembuka sebelum makan besar. Makanya, ketertarikannya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera tertuju pada Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam murid baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang berkelanjutan seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang setelah dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala saat mereka merasakan fokus dari seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan gege, semua yang terbaik. Dorongan lembut Sun Er terpancar dari belakangnya. Xiao Yan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari kakinya menempel di tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya segera berkedip. Dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata mengamati satu sama lain dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan langsung dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena dia harus masuk 10 besar. Rencana, api hati gugur, terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Oleh karena itu, dia telah mengadopsi sikap menghindar kapanpun dia bisa. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung yang sangat panas muncul di hatinya. Meskipun keinginan Xiao Yan untuk berkelahi tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat pandangannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak ditekan, tetapi itu juga mengandung auranya, membawa rasa ketajaman yang tajam. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih gagang penggaris di punggungnya saat dia tiba-tiba menariknya. Penguasa berat itu miring sedikit ke tanah, dan angin menekan yang membawa suara senandung muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan bertengkar dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki keanehan. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan dapat mendengar suara tekanan angin yang terbelah, dia dapat memastikan di dalam hatinya bahwa penguasa hitam di tangan lawannya ini kemungkinan besar seperti tombak pembelah gunung, sangat berat. Pantas saja serangannya meningkat bukannya berkurang saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia benar-benar sering membawa penguasa berat dan memperlakukannya sebagai pelatihan. Pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Xiao Yan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode latihan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera menarik tombak pembelah gunung di punggungnya yang tidak dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan terulur. Mereka meringkuk sesekali dan melebar di waktu lain, membentuk banyak busur aneh seperti cakar. Jangan bilang aku meremehkanmu. Saya hanya akan menggunakan tombak pembelah gunung pada lawan yang memenuhi syarat. Saya berharap Anda akan memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Salah satu tangannya yang seperti cakar tiba-tiba terpotong di depannya. Angin tak terlihat keluar, dan meninggalkan beberapa lekukan kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius,
Orang seperti Liu Qing, yang memiliki kekuatan besar, tidak akan memandang Anda dengan serius. Xiao Yan berpikir jika bukan karena dia memiliki penampilan yang cukup bagus di beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Perbincangan dua orang di arena pun diteruskan ke gardu pandang di pinggir. Namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Dia memang layak dengan nama tombak-tombak Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang disebabkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan semacam ini, kemungkinan besar dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan sombong di hati mereka ketika dia menyuarakan kata-kata seperti itu. Di platform tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelembutan saat dia melihat punggung lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu menyebabkan dia dimabukkan oleh cinta. Perhatikan baik-baik. Lihatlah bagaimana sepupu yang lebih tua akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mendengus pelan saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Yao Sheng yang berwajah pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan kepala suku, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalik tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan kesulitan membuat gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Oleh karena itu, dia menjadi sedikit berpikiran sempit. Secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiao Yan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, bagaimanapun, dia telah lupa tentang apa yang akan membuatnya, setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di seberang platform tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengatupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang tidak bisa dia temukan kekurangannya, bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun, karena kesempurnaan pihak lain inilah dia akhirnya menyimpan dendam. Ungkapan wanita adalah makhluk cemburu sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi, Sukian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara seluruh stadion menjadi lebih lembut. Tatapan Sukian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena. Bahkan dengan kekuatannya, dia mau tidak mau membentuk antisipasi. Meski terlihat ada celah besar di antara keduanya, pertandingan ini masih mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan besar tidak rendah. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena kompetitor sudah tiba, maka aku akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir ini yang menentukan nama belakang dalam 10 besar akan secara resmi dimulai. Tatapan Sukian melihat ke sekelilingnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Saat suara Sukian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api terfokus pada dua orang di arena. Mereka jelas memahami bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling menarik sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Sukian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan penonton, yang berada sangat jauh, merasakan kesulitan bernapas. Saat gelombang douki emas pucat melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi mengembang sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit ditekuk, itu mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan seperti cakar yang meringkuk menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara berdesir dan bekas luka di udara yang terlihat sebagian muncul di area di mana tangannya yang seperti cakar lewat sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan tekanan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Karenanya,
Ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, nyala api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Perubahan misterius 3 misterius, perubahan teratai hijau. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, suo, dan ditarik ke dalam tubuhnya saat teriakan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Setelah api masuk ke tubuhnya, aura Xiao Yan juga naik dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya bisa terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak terlihat terlalu lemah. Xiao Yan telah menampilkan api misterius 3 api langit bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini sudah cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia memandang Liu Qing. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan api langit 3 perubahan misterius untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Liu Qing, yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Do Uang jauh lebih kuat dari level puncak biasa Do Uling. Xiao Yan merasakan gelombang deras yang kuat seperti Do Uki yang mengalir dengan gemuruh. Dia menghela nafas panjang saat lengannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam saat ini, mengeluarkan suara, dentang, yang aneh. Penguasa berat itu dimiringkan ke samping saat api hijau Do Uki menyelimuti di atasnya. Angin panas yang tak terlihat menghanguskan tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing, yang juga membungkus tubuhnya dengan Do Uki. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan di arena. Guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar, menyeret penguasa hitam yang sangat besar, membawa aura ganas saat melesat secara eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam melancarkan serangan dalam pertarungan yang sangat berbeda. Keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Jarak puluhan meter itu tercakup dalam sekejap mata. Kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka, yang tidak bisa ditekan, akhirnya benar-benar meletus dengan cara yang mendidih. Bab 575. Tabrakan antara ledakan oktan dan cakar pembelah peti mati besar. Kedua sosok manusia itu tampak seperti meteor yang bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Riak mengerikan Do Uki dari kejatuhan ditembak di semua tempat. Ci! Penguasa berat di tangannya memotong udara seperti sambaran petir berwarna hitam. Itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara berubah. Itu dengan keras meretas ke arah Liu Qing yang tidak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa itu benar-benar dikeluarkan. Ledakan sonik rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan mengerikan orang. Angin penekan yang kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang menebas dengan ganas. Matanya acuh tak acuh mengamati penguasa yang semakin berat itu. Ketika hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa berat itu mendarat dengan kuat, tapi ia melirik melewati lengan Liu Qing saat ia jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Saat serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung. Ini segera menampar ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menampar dengan sangat akurat pada tubuh penguasa begitu penguasa berat itu jatuh. Segera, kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penguasa berat itu sampai terbang lebih dari satu kaki, yang secara kebetulan menghalangi niat Xiao Yan untuk segera mengubah sikap serangannya. Saat sikap serangan berikutnya oleh penguasa berat terputus, seluruh aura Xiao Yan juga tertunda dalam sekejap mata. Liu Qing benar-benar mengambil kesempatan dari jeda sesaat ini, yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya gemetar dan cakar tajamnya membawa angin dingin saat menghantam dada Xiao Yan. Xiao Yan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan.
Dou Qi yang kuat dengan cepat diaglomerasi di atas tinjunya saat dia mengepalkan kelima jarinya. Itu segera terlempar dengan keras dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang secara eksplosif. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras saat ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus-menerus melonjak sebelum menyebar ke segala arah. Duk berdebar. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat langkahnya mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum dengusan lembut teredam dengan lembut terdengar dari tenggorokan Xiao Yan. Kaki kanannya langsung menghentak dengan keras. Tanah keras tempat ia mendarat langsung retak, membentuk pecahan yang sangat kecil. Xiao Yan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mundur satu langkah. Kekuatan pihak lain terus menekannya hingga bertabrakan. Xiao Yan menghirup udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia menyeret keluar pertarungan dengan orang seperti ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiao Yan tahu taktik bertarung seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa sedikit pusing. Liu Qing bukanlah lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit saja celah, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, begitu pula lawannya. Hal yang menyebabkan dia menjadi paling tertekan adalah pihak lain memiliki cukup waktu untuk dengan santai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan habis. Namun, dia di sisi lain, harus mendapatkan efek ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiao Yan tidak diragukan lagi jatuh dalam kerugian dengan perbandingan mentalitas ini. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa saat tatapannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh semua perhatiannya padanya. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara angin kencang yang sangat tajam. Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam samar menerobos hambatan udara dengan cara seperti kilat dan menembak secara eksplosif ke arah Liu Qing. Penguasa Xiao Yan yang tiba-tiba melakukan serangan menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba melengkung menjadi bentuk seperti cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Saat langkah tiba-tiba jatuh, cakar tangannya yang agak besar dibungkus oleh Dou Qi keemasan pucat. Dia mengulurkan sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh Dou Qi emas pucat saat mereka tiba-tiba menggenggam dengan kekuatan bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun cakar tangannya mencengkeram penguasa berat, tubuh Liu Qing diguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mundur beberapa langkah terus-menerus. Baru setelah itu dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa berat. Namun, dengan bisa hanya mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiao Yan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi lengkungan aneh dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa yang berat itu. Beberapa titik estafet dan Dou Qi yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Saat cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa yang berat itu, beban menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada tombak pembelah gunung miliknya sekarang yang dia miliki. Kejutan baru saja meningkat di dalam hatinya ketika keheranan segera menyusul. Ini karena Liu Qing agak terkejut saat menyadari bahwa Dou Qi yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah memegang penguasa berat. Penguasa ini agak aneh.
Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya rileks pada saat bersamaan. Penguasa berat itu jatuh tak berdaya setelah itu berhenti dijepit. Suara guntur berguling rendah tiba-tiba terdengar saat penguasa berat itu berguling. Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul di sekitarnya dengan cara yang aneh seperti hantu. Bayangan hitam samar itu meminjam saat Liu Qing linglung karena penguasa Xuan berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba terkepal erat saat dou qi di tubuhnya beredar dengan liar saat ini. Ledakan oktan. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar saat tinju Xiao Yan dengan keras menghantam Liu Qing dengan keras. Sepanjang jalan, angin di tinjunya membumbung tinggi beberapa kali seiring suara ledakan yang dalam dan rendah tak henti-hentinya, seperti petasan, yang beresonansi oleh telinga semua orang. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa serangan ganas yang tak tertandingi oleh Xiao Yan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat bersaing dengan cakar pembelah peti mati celah besar, milik saya. Senyuman muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi busur yang aneh. Dou qi keemasan pucat berlama-lama di ujung jarinya. Itu mengembang dan menyusut membawa hawa dingin yang pekat. Cakar pembelah peti mati celah besar. Cakar menghadapi serangan itu dan senyuman di wajah Liu Qing langsung ditarik beberapa saat kemudian. Lengannya terulur saat cakar tangannya ditembakkan secara eksplosif. Angin tak berbentuk membentuk busur bercahaya yang terlihat sebagian di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari ledakan oktan, Xiao Yan. Gelombang seru terdengar dari galeri tontonan ketika mereka melihat dua orang di arena yang sebenarnya telah memilih pertarungan fisik paling langsung. Semua orang bisa mengatakan bahwa kedua orang itu cukup berhasil dalam pertempuran jarak dekat. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa pertempuran fisik jarak dekat semacam ini lebih berdarah dan lebih kejam jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, laki-laki tidak memiliki sedikitpun diskriminasi terhadap hal ini. Hal ini terlihat dari raut wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi pancaran sinar merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Dalam pertempuran fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang kalah dengan luka serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pertempuran jarak dekat Xiao Yan, bahwa Liu Qing juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat dari Xiao Yan ini kemungkinan besar dari kelas yang tidak lebih rendah daripada cakar pembelah peti mati celah besar. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan mampu mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Yao Hao mengamati angin yang dibawa Xiao Yan dengan agak serius saat dia membuka mulut untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yan Hao. Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Saya telah melihat Xiao Yan menampilkan teknik dou semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan cakar pembelah peti mati celah besar. Bagaimanapun, Liu Qing telah mempraktikkan ini sampai dia benar-benar mencapai level puncak. Jika Liu Qing ingin menjatuhkan serangan Xiao Yan, pembalasan yang mengikuti mungkin mengakibatkan Xiao Yan berada dalam bahaya kehilangan. Wu Hao, Han Yu, dan beberapa orang lainnya di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meledak di dalam arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar, yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan ledakan. Bang! Suara jelas dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retakan yang luar biasa kemanapun ia melewatinya. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai yang dahsyat menyebabkan suara air liur yang tertelan dari galeri tontonan muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan.
Tinju dan cakar tampaknya telah melekat bersama di dalam arena saat kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat kokoh dengan cepat retak, berubah menjadi pecahan yang sangat kecil sebelum akhirnya pecahan itu diguncang menjadi bubuk. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi. Lengannya sedikit gemetar saat ini. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, ledakan oktan yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak memberikan banyak dampak. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari ledakan oktan memasuki tubuh Liu Qing, itu dihancurkan oleh kekuatan yang lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari ledakan oktan sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang menggenggam erat tangannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa santai. Kekuatan letusannya adil tapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan lembut. Saya khawatir ini sudah berakhir. Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba ditekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus rintangan lengan Xiao Yan dan menembak ke arah dada yang terakhir. Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiao Yan pada dasarnya pasti haruskah dia diserang olehnya? Namun, tangan kiri Xiao Yan yang dibiarkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk segel. Dia tersenyum sedikit saat nyala api berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya. Saat nyala api muncul, baju besi api yang kokoh, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutupi tubuh Xiao Yan. Mungkin bukan itu masalahnya. Bersambung ke episode 114. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.